Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak soleh dan soleha, kita kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk hari ini kita akan masuk di materi terakhir tentang pelajaran 5 Aku Cinta Nabi dan Rasul. Kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Harun alaihi salam dan Nabi Zulkifli alaihi salam. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam dan Nabi Zulkifli alaihi salam. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa mampu meneladani kisah Nabi Harun alaihi salam dan Nabi Zulkifli alaihi salam. Kita mulai dari kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihi salam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihi salam sangat besar. Nabi Harun alaihi salam selalu mendampingi Musa alaihi salam ketika menemui Fir'aun. Kesetiaan Harun alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 47 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqulan inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wala tu'adzibhum qad ji'naka biayatin mir rabbik wassalamu ala manittaba'al huda, yang artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun alaihissalam diserahi menjaga kaumnya. Akan tetapi setelah Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Musa alaihissalam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya Harun alaihissalam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah, lalu berdoa kepada Allah. Qala rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Quran Surah Al-A'raf ayat 151.
Keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Harun alaihissalam. Yang pertama, bertutur kata halus dan sopan ketika berbicara dengan siapa saja, sehingga orang diajak bicara pun merasa tidak terganggu. Yang kedua, sabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pantang menyerah ketika Bani Israel menolak ajakannya. Yang keempat adalah pemaaf. Lanjut anak soleh dan soleha, sekarang kita akan lanjutkan tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli alaihissalam nama aslinya adalah Bashar bin Ayyub. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar? Jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayyub alaihissalam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh, serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Karena kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Baik anak soleh dan soleha, keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam adalah yang pertama, sabar dalam menghadapi umatnya. Yang kedua, disiplin ketika melakukan tugasnya. Yang ketiga, pandai membagi waktunya. Dan yang keempat, amanat dalam menjalankan tugas. Anak soleh dan soleha, adapun kesimpulan dari kedua kisah Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Nabi Harun alaihissalam adalah saudara kandung dari Nabi Musa alaihissalam yang sudah pernah kita pelajari pada minggu yang lalu. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi Nabi Musa alaihissalam karena beliau lebih fasih dalam berbicara. Sedangkan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak dari Nabi Ayyub alaihissalam yang juga kita sudah pelajari pada 2 minggu yang lalu tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau adalah raja yang sabar dan amanah. Sifat ini patut dijadikan teladan bagi umat Islam, khususnya bagi para pemimpin. Baik anak soleh dan soleha, itulah materi kita pada pagi hari ini. Ini adalah materi terakhir dipelajari karena kita akan menghadapi ulangan akhir semester. Adapun tugasnya untuk hari ini, yang pertama, sifat apa sajakah yang bisa kita tiru dari kisah Nabi Harun alaihissalam? Sebutkan. Kemudian yang kedua, siapa nama saudara kandung Nabi Harun alaihissalam? Kemudian yang ketiga, sifat apa sajakah yang patut kita teladani dari Nabi Zulkifli alaihissalam? Sebutkan.
Kemudian yang keempat, siapakah nama asli dari Zulkifli alaihissalam? Kemudian sebutkan alasan mengapa dia akhirnya bernama Zulkifli. Anak soleh dan soleha, ini tugasnya. Semoga memudahkan dan bisa diselesaikan. Kalau misalnya memungkinkan anak soleh dan soleha untuk menyelesaikan hari ini, sebaiknya diselesaikan hari ini, karena minggu depan insya Allah kita akan persiapan ulangan akhir semester. Tetapi kalau belum bisa diselesaikan, tidak apa-apa, insya Allah minggu depan baru dikumpulkan. Baik anak soleh dan soleha, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.